Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andra Nofriza Akadika Sumarno. Saya dari PTB 4 Regional 3. Kali ini saya akan membahas terkait dengan manajemen bisnis. Yang pertama akan kita bahas adalah terkait dengan manajer. Manajer adalah sosok yang berpengaruh pada kinerja timnya. Makanya ada sejumlah soft dan hard skill yang harus dipenuhi seorang sebelum menjadi seorang manajer. Salah satunya adalah manajemen skill. Manajemen skill itu adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim sehingga proses input, proses, dan output dapat berjalan dengan optimal. Seorang manajer harus mampu mengelola berbagai sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan, aset fisik, dan informasi melalui tahapan perencanaan dan pengambilan keputusan, perorganisasian, memimpin, controlling, sehingga mampu mencapai efisiensi dan efektivitas, yakni efisien menggunakan sumber daya dengan bijak dan hemat biaya, dan efektif membuat keputusan yang tepat dan berhasil penerapannya. Dalam kaitannya mengelola berbagai sumber daya hingga mampu mencapai efektivitas dan efisiensi, maka diperlukan sistem perencanaan dan pengendalian perusahaan melalui kontrol anggaran. Hal ini karena fungsi anggaran adalah sebagai alat dalam menyelaraskan rencana strategis. Koordinasi bagian dari aspek pertanggungjawaban dan dasar evaluasi kinerja sehingga dapat tercapai tujuannya. Adapun 4 komponen dari anggaran operasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran pendapatan yang meliputi proyeksi pendapatan, proyeksi harga jual, dan resiko ketidakpastian. Kemudian yang kedua yaitu anggaran biaya produksi. Yang ketiga, beban SDM, administrasi dan umum. Serta yang keempat adalah biaya penelitian dan pengembangan. Pada topik intermediate problem solving, seorang manajer harus berpikir sistem, yakni melihat permasalahan secara kompleks yang paham bahwa organisasi adalah sistem yang terbuka, yang mana komponen teknologi, ekonomi, sosial budaya, demografi, politik, dan hukum yang saling berkesinambungan satu sama lain. Selain itu, perlu untuk membagi skala prioritas masalah berdasarkan jangka waktu, jangka panjang berupa perencanaan strategis, jangka menengah berupa perencanaan taktis, dan jangka pendek berupa perencanaan operasional. Sedangkan berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensi terbagi menjadi 4 kuadran, yaitu penting dan mendesak, penting tetapi tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting dan tidak mendesak. Adapun masalah manajerial terbagi menjadi 3 level manajerial, yaitu top management, middle management, dan operational management. Kemudian metode pendekatan dinamika sistem yang digunakan meliputi identifikasi masalah, konseptual sistem, formulasi, analisa, dan pengembangan kebijakan, serta terakhir yaitu penerapan. Kemudian hal-hal tersebutlah yang harus dilakukan dalam melaksanakan manajemen bisnis yang perlu dipahami dan dijalankan agar tercapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan manajemen bisnis. Kita akan bertemu lagi di dalam video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.